Perkenalkan, nama lengkap saya Agatha Angelita Yelopada, NIM 838221002059. Saya dari kampus STK Batabula, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbicara di muka umum. Berbicara di muka umum dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu berbicara untuk melaporkan, berbicara secara kekeluargaan, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk merundingkan. Berbicara melaporkan adalah berbicara untuk memberikan informasi kepada pendengar. Melaporkan dibutuhkan untuk yang pertama memberikan pengetahuan. Contohnya memberikan pengetahuan itu, contohnya seseorang melaporkan atau memberikan informasi-informasi penting yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menetapkan hubungan-hubungan antara benda-benda. Contohnya barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya akan semakin bertambah apabila digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya barang komplementer yaitu motor yang akan bermanfaat atau yang akan digunakan dengan menggunakan bensin. Yang ketiga, menerapkan suatu proses. Menerapkan suatu proses itu teks yang menerapkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses, arus listrik, dan sebagainya. Merupakan pengertian dari teks. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi ketika terjadinya pelangi itu ketika berhentinya hujan. Yang terakhir, menguraikan suatu tulisan. Contoh dari menguraikan suatu tulisan itu salah satu bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu proses, pokok pikiran, ide, gagasan, pendapat seseorang, atau pendapat, informasi, atau pengetahuan tertentu agar diketahui oleh pembaca tanpa bermaksud untuk mempengaruhi tersebut. Mempengaruhi itu menguraikan suatu tulisan itu, contohnya itu kita membuat rangkuman atau kesimpulan dari materi tersebut. Sumber utama membicarakan melaporkan. Sumber utama berbicara melaporkan dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pengalaman yang harus dihubung-hubungkan. Pengalaman yang harus dihubung-hubungkan yaitu perjalanan atau petualangan novel. Yang kedua, proses yang harus dijelaskan. Proses yang harus dijelaskan itu contohnya itu pembuatan buku, pencampuran warna, atau membuat suatu novel atau cerpen. Yang ketiga, tulisan yang harus dijelaskan. Tulisan yang harus dijelaskan itu contohnya itu naskah perundang-undangan atau naskah kitab suci. Contohnya itu naskah kitab suci itu contohnya itu kita bertutur Alkitab. Bertutur Alkitab. Yang keempat, ide yang harus diterangkan. Ide yang harus diterangkan itu contohnya itu puisi, lukisan, atau cerita-cerita seseorang
atau kisah hidup seseorang yang akan diterangkan atau yang akan dijelaskan kepada lawan pembicara. Yang terakhir ada pengajaran yang harus diperagakan. Pelajaran yang harus diperagakan itu petunjuk cara bermain dan cara memasak. Berbicara kekeluargaan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mempertimbangkan lawan bicara yang karib. Yang kedua, memberikan hiburan dan sela pembicaraan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan untuk sedekat mungkin dengan lawan bicara. Yang keempat, situasi yang menggambarkan kekeluargaan, sambutan pernikahan, sambutan arisan keluarga atau sambutan hari jadi atau hari ulang tahun. Berbicara untuk meyakinkan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berbicara meyakinkan adalah berbicara yang dilakukan bujukan atau rayuan kepada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, berbicara meyakinkan membutuhkan penguasaan terhadap pilihan kata yang tepat sehingga tidak menyinggung lawan bicara. Yang ketiga, berbicara meyakinkan sedapat mungkin menggambarkan bahwa apa yang disampaikannya sangat menguntungkan lawan bicara sehingga mau melakukan apa yang disampaikan. Yang terakhir, konteks bicara meyakinkan digunakan dalam pidato politik, himbauan oleh pemerintah. Berbicara merundingkan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, berbicara untuk merundingkan atau deliberative speaking. Pada dasarnya bertujuan untuk menemukan sejumlah keputusan atau rencana yang tepat yang sebelumnya dibicarakan dahulu dengan beberapa pihak untuk mencapai tujuan atau keputusan. Yang kedua, keputusan itu dapat menyangkut sifat-sifat tindakan masa lalu atau sifat dan hakikat tindakan mendatang. Yang ketiga, tujuan merundingkan bukanlah tindakan atau aksi, tetapi bayangan pemikiran seseorang atau refleks, bukan melakukan tetapi memutuskan. Sekian dan terima kasih.